Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, di mana presiden itu sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Ibu saya dulu pernah mengatakan, kamu kalau jadi lelaki itu jangan kentut di balik bukit, karena tidak bakalan terdengar dan tidak bakal kecium baunya. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia. Dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Video kali ini saya akan berbicara pernak-pernik negara Malaysia, di mana kita akan berbicara tentang bentuk negara Indonesia dan bentuk negara Malaysia. Mengapa saya berbicara tentang topik ini? Dalam video episode 186, saya mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang berbentuk republik, bukan negara yang berbentuk kerajaan. Pernyataan saya tersebut disebabkan oleh seringnya kita mendengar ketika jurnalis atau reporter Malaysia mengatakan seperti contoh penandatanganan kerjasama antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia. Itu sangat rancu dan bertentangan dengan fakta itu sendiri, bahwa Indonesia bukan berbentuk negara kerajaan, namun Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Kerancuan ini juga diperparah ketika di dalam bahasa Malaysia, definisi government itu sama dengan kerajaan, dan definisi kingdom itu sendiri itu adalah juga kerajaan. Padahal di dalam bahasa Inggris, government itu didefinisikan sebagai pemerintah, sedangkan kingdom itu adalah kerajaan. Saya sebenarnya heran juga tuh. Seperti kita tahu bahwa Malaysia itu kan sangat bangga dijajah oleh Inggris. Sangat bangga bisa berbahasa Inggris. Dan dianggap bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasanya orang-orang pintar dan bahasanya orang-orang hebat. Mosok nggak ada sih di Malaysia yang mempertanyakan bagaimana bisa definisi government itu sama dengan kerajaan dan definisi kingdom itu juga sama dengan kerajaan. Apakah tidak ada di Malaysia orang yang ahli bahasa Inggris dan bahasa Malaysia? Oleh karena itu, sebelum kita berbicara tentang bentuk negara Indonesia dan bentuk negara Malaysia, mari kita baca beberapa komentar dari warganet Malaysia. Komentar pertama dari Saiful Bahri. Negara republik, tapi presidenmu menerima gelar sultan. Bisa nggak setelah kosakata sultan itu, kalau dalam penulisan kamu berikan tanda koma? Juga masih ada sultan di Jogja. Dan seperti biasa, itu tidak afdol kalau tidak ada kalimat makian dari orang yang koar-koarnya mempunyai Islam lebih baik ketimbang Indonesia. Kata makiannya itu adalah dasar goblok. Aduh, hebat. Salut. Saiful Bahri. Gua panggil Pul aja ya. Pul, gua pengen nanya dong, apakah karena rajamu memberi gelar sultan kepada presiden Indonesia, lantas bentuk negara Indonesia secara otomatis berubah menjadi kerajaan? Nah, misalkan ya, setelah kunjungan presiden Indonesia ke Malaysia, Presiden Indonesia mendapat gelar sultan dari rajamu. Kemudian Presiden Indonesia melakukan kunjungan lagi ke Brunei. Dan di Brunei, Presiden Indonesia juga mendapat gelar kehormatan sultan dari Sultan Brunei. Apakah dengan gelar sultan kedua
yang diberikan oleh Sultan Brunei itu, lantas Indonesia 2 kali juga negaranya menjadi berbentuk kerajaan. Setelah kunjungan dari Brunei, kemudian Presiden Indonesia berkunjung ke Republik Singapura. Di Republik Singapura, Perdana Menteri Singapura memberikan gelar kehormatan kepada Presiden Indonesia. Apakah dengan gelar kehormatan yang diberikan oleh Perdana Menteri Singapura tersebut, maka bentuk negara Indonesia berubah kembali menjadi republik karena gelar yang diberikan oleh Singapura itu? Pul, lu belajar ilmu ketatanegaraan itu di mana sih? Apakah ini yang diajarkan di sekolah lu? Atau jangan-jangan lu ketiduran waktu gurumu membahas soal bentuk-bentuk negara di ASEAN? Atau malah mungkin topik ini tidak pernah dibicarakan sama sekali di sekolah lu? Ayo silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Pul, lu ngerti nggak? Untuk mengubah bentuk suatu negara itu tidak bisa hanya disebabkan oleh seorang presiden mendapat gelar dari negara lain. Lu jangan bikin malu rakyat Malaysia yang koar-koarnya memiliki IQ tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kok saya jadi nyanyi ya? Mengenai Sultan Jogja, kamu bisa membaca komentar dari salah satu warganet Indonesia, yaitu dari Mas Damal Dalem. Daerah Istimewa Yogyakarta itu provinsi. Pul, lu ngerti nggak provinsi itu apa? Kalau nggak ngerti provinsi itu apa, ini gue terangin ya, gue jelasin ya. Kalau di negaramu, seperti Kelantan, Trengganu, Kedah, Pineng, Negeri Sembilan, itu lu panggil apa? Negeri. Nah, di Indonesia kita tidak memanggilnya negeri, kita memanggilnya provinsi. Gubernur, Pul, lu ngerti nggak maksudnya definisi gubernur itu apa di Indonesia? Kalau di negara lu, yang jadi kepala negerimu itu kan disebutnya apa? Menteri besar kan ya? Jadi Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Trengganu, Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Pineng, gitu kan ya? Nah, di Indonesia itu tidak ada yang namanya menteri besar. Di Indonesia kita memanggilnya gubernur. Ngomong-ngomong tentang menteri besar ya, mengapa kalau di level negeri atau di level provinsi, kepala negeri itu dipanggil menteri besar, mengapa menteri di kabinet di Malaysia, yang dimana itu menteri itu adalah lebih tinggi daripada negeri kan ya, berarti kan harusnya nggak boleh dipanggil menteri aja dong. Kalau kepala negeri aja di negaramu dipanggil menteri besar, berarti menteri yang mengurusi negara Malaysia, berarti kan itu lebih besar tuh yang diurus. Berarti harusnya bukan dipanggil menteri dong. Harusnya dipanggil menteri lebih besar, gitu kan ya? Nah, kembali lagi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu dikepalai oleh seorang gubernur. Dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sultan Kerajaan Yogyakarta. Sultan Yogyakarta ini selain dia sebagai raja di Kerajaan Yogyakarta, dia juga sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika posisinya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono X, yaitu bukan sebagai gubernur, maka fungsinya adalah untuk melestarikan dan menjaga tradisi dan budaya Jawa. Paham nggak bedanya, Pul? 100% lu nggak bakal paham. Karena kamu kaum M butuh 250 SKS untuk memahami bentuk-bentuk negara yang ada di ASEAN ini. Ngomong-ngomong, Pul, lu ngerti nggak maksudnya SKS itu? Kalau dalam bahasa Inggrismu yang kamu bangga-banggakan itu, SKS itu adalah credit hours. Mau saya plesetkan, SKS itu adalah sistem kebut semalam. Jadi Pul, dengan penjelasan yang saya berikan tadi, kemudian dengan yang dituliskan oleh Mas
damel dalem tadi, sebenarnya yang goblok itu siapa di antara kita, Pul? Ayo, jangan kicep-kicep di pojokan sana dong. Kamu kan udah berani nulis, ngata-ngatain saya dasar goblok. Ayo, balas dong dengan argumentasimu yang betul-betul berpikir di luar kotak, thinking outside the box. Itu bahasa Inggrisnya kan ya. Jawab dong, Pul. Ada 129 komentar tuh. Masa satu pun kamu nggak membalas? Ada Kamu 9 jangan orang yang lempar pintarnya di batu luar kota. sembunyi wajah gitu dong. Tunjukkan bahwa IQ-mu itu memang tinggi banget. Saya tunggu tuh komentar kamu. Kemudian komentar kedua dari warganet Malaysia. Pemberita Indonesia juga menyebutkan pemerintah Malaysia. Kami tak ambil kisah sangat pun. Ini contoh orang FOMO, fear of missing out. Tapi terlihat jelas bahwa dia tidak mengetahui apa yang dia bicarakan. Komentar ketiga. Itu bahasa kami. Kamu bahasa kamu. Kami bahasa kami. Iya. Ini kayak dia ingin mengambil analogi seperti dalam surah Al-Kafirun di Al-Quran itu kan ada kan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi dia ingin mengatakan bahwa bahasamu, bahasa kami, bahasa kami. Iya. Jangan campur aduk bahasa kamu dan bahasa kami. Indonesia kah saja yang betul. Jujur saya suka dengan semangat patriotisme yang dimiliki oleh orang ini. Tapi semangat patriotisme itu juga harus mempunyai dasar berpikir dan juga harus mempunyai nalar dalam berpikir. Mari kita lihat bentuk negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, di mana presiden itu sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara, head of government and head of nation. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan legislatif, yaitu DPR atau parlemen menurut bahasa Malaysia, dan yudikatif. Tiga pilar ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu adalah independen. Tidak ada rangkap jabatan. Jadi misalkan tidak ada anggota DPR merangkap jadi menteri. Tidak ada di Indonesia. Presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Begitu juga rakyat memilih langsung anggota parlemen atau anggota DPR. Malaysia adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan, kingdom, di mana Perdana Menteri Malaysia itu adalah head of government of Malaysia. Sedangkan Raja Malaysia itu adalah head of nation atau kepala negara, bukan kepala pemerintahan ya. Karena di Malaysia kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Sedangkan kepala negara adalah Raja Malaysia. Raja Malaysia itu dirotasi setiap 5 tahun sekali kalau tidak salah. Pemilihan raja berikutnya itu berdasarkan dari negeri-negeri atau provinsi-provinsi di Malaysia yang mempunyai sultan. Di Malaysia ada 9 negeri atau provinsi yang mempunyai sultan, yaitu Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, dan Perlis. Posisi Raja Malaysia itu dirotasi di antara 9 negeri atau provinsi tadi. Di Malaysia ada negeri-negeri atau provinsi yang tidak mempunyai sultan, yaitu Penang, Sabah, Sarawak, dan Malaka. Ini sebenarnya cukup tragis dan ironis. Mengapa saya katakan begitu? Karena kalau kita baca komentar dari warganet Malaysia, mereka itu sangat membangga-banggakan kehebatan Kesultanan Malaka, kebesaran Kesultanan Malaka. Ternyata di Malaka sendiri itu tidak ada sultannya di dalam sistem bernegara Malaysia. Kan itu tragis dan ironis ya. Lu membangga-banggakan Kesultanan Malaka, tapi ternyata di negeri Malaka itu tidak ada sultannya.
Untuk negeri atau provinsi yang tidak mempunyai sultan yang asli, maka ditunjuklah pengganti sultan di negeri-negeri atau provinsi-provinsi yang tidak mempunyai sultan yang asli tersebut. Namun, karena sultan yang ditunjuk ini tidak mempunyai darah biru, maka sultan yang ditunjuk ini tidak berhak untuk menjadi Raja Malaysia. Jadi yang berhak untuk menjadi Raja Malaysia itu adalah negeri atau provinsi yang mempunyai sultan yang asli. Sedangkan pengganti sultan di negeri atau provinsi yang memang tidak ada sultan itu tidak berhak untuk menjadi Raja Malaysia. Di Malaysia, kekuasaan eksekutif dikepalai oleh Perdana Menteri Malaysia. Dan kekuasaan legislatif itu bertumpang tindih dengan kekuasaan eksekutif. Di mana di Malaysia, untuk menjadi menteri di kabinet yang diketuai atau yang dikepalai oleh Perdana Menteri Malaysia, termasuk Perdana Menteri Malaysia itu juga haruslah menjadi anggota parlemen atau anggota DPR. Perdana Menteri Malaysia tidak dipilih secara langsung oleh rakyat Malaysia. Perdana Menteri Malaysia dipilih oleh suara mayoritas parlemen dan harus mendapat persetujuan Raja Malaysia. Tentu saja setiap sistem itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Indonesia sebelum zaman reformasi memilih presiden itu juga tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Tapi presiden dipilih oleh DPR atau parlemen. Dan saat itu tidak ada pembatasan masa jabatan presiden. Setelah zaman reformasi, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan dibatasi hanya 2 periode, yaitu 10 tahun saja. Nah, mengapa ini terjadi? Ini karena Indonesia itu belajar ya, bahwa ketika kekuasaan presiden itu tidak dibatasi, maka mempunyai kecenderungan untuk melakukan korupsi. Itu pertama. Yang kedua, ketika presiden tidak dipilih secara langsung, yaitu dipilih oleh DPR atau parlemen, maka bisa saja siapa yang bisa memegang mungkin sekelumit anggota DPR itu bisa mempertahankan posisinya sebagai presiden. Tentu saja ini mempunyai kelemahan. Kalau misalkan presiden itu tidak mempunyai kekuasaan yang kuat di dalam parlemen atau di dalam DPR, maka posisi presiden itu bisa berubah-ubah terus. Siapa yang menjadi presiden itu bisa berubah-ubah, tergantung siapa yang memberikan mayoritas di DPR itu untuk memilih siapa sebagai presiden. Nah, itu yang terjadi dengan Malaysia, di mana di Malaysia, Perdana Menteri Malaysia itu dipilih dari suara mayoritas yang ada di parlemen, bukan langsung dipilih oleh rakyat. Sehingga apa yang terjadi ketika Najib Razak sebagai Perdana Menteri saat itu dan diadakan pemilu, rakyat Malaysia memberikan suaranya memilih partai politik yang mendukung Mahathir Mohamad, sehingga partai politik yang membawa Najib Razak itu kalah. Artinya apa? Itu adalah suara rakyat yang memilih Mahathir Mohamad sebagai pengganti Najib Razak. Itu suara rakyat ya. Nah, apa yang terjadi? Di tengah jalan, di dalam parlemen Malaysia itu ada gonjang-ganjing, sehingga suara mayoritas yang mendukung Mahathir Mohamad itu menarik diri atau berkhianat kepada Mahathir Mohamad. Kemudian akhirnya muncullah orang baru berdasarkan mayoritas yang ada di parlemen, yaitu Mahyudin Yassin menjadi Perdana Menteri Malaysia. Di tengah jalan, Mahyudin Yassin ini juga digoyang dan dijatuhkan oleh anggota parlemen Malaysia yang menarik dukungannya dari Mahyudin Yassin, sehingga Mahyudin Yassin kehilangan suara mayoritasnya. Akhirnya Perdana Menteri Malaysia berubah lagi kepada Ismail Sabri. Nah, bayangkan ya teman-teman, dalam waktu 5 tahun, hasil pemilu rakyat Malaysia itu memilih partai politik yang membawa Mahathir Mohamad untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan itu adalah suara rakyat yang memilih Mahathir Mohamad. Namun di tengah jalan, suara rakyat itu dikhianati oleh anggota parlemen Malaysia, sehingga mereka menarik dukungan kepada Mahathir Mohamad
dan mendukung Mahyudin Yassin, sehingga Mahathir Mohamad harus terdepak dari posisi Perdana Menteri Malaysia. Kemudian, seperti kita tahu bahwa orang yang berkhianat itu akan dikhianati. Itu hukum alam. Ya, itu hukum yang berlaku universal. Sehingga mereka yang mulanya mendukung Mahyudin Yassin ini mengubah dukungannya lagi dan mendukung Ismail Sabri untuk menjadi Perdana Menteri ketiga dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, apa yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ketika pergantian dari Mahathir Mohamad, yang dimana Mahathir Mohamad itu adalah pilihan rakyat melalui pemilu, kemudian diganti kepada Mahyudin Yassin tidak melalui pemilu, kemudian diganti ke Ismail Sabri tidak melalui pemilu. Nah, apa yang rakyat Malaysia lakukan? Diam saja, tidak berani berkata apa-apa. Ibu saya dulu pernah mengatakan, kamu kalau jadi lelaki itu jangan kentut di balik bukit, karena tidak bakalan terdengar dan tidak bakal kecium baunya. Nah, kembali kepada istilah kerajaan dan pemerintah. Kepada rakyat Malaysia yang katanya bahasa Inggris kalian itu memang hebat-hebat semua. Dan kalian dengan sangat bangga bisa berbahasa-bahasa Inggris. Menurut pengertian kalian, apakah government itu sama dengan kerajaan dan sama dengan kingdom? Jika Anda mengatakan Perdana Menteri Malaysia adalah ketua kerajaan Malaysia, apakah yang kalian maksud itu adalah head of government Malaysia atau head of a kingdom Malaysia? Ketika ada berita penandatanganan kerjasama antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia, kerjasama antara dua kerajaan, kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia. Nah, ketika Anda mengatakan kerajaan Malaysia atau kerajaan Indonesia, di mana penandatanganan itu dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia, itu yang dimaksud dengan kerajaan Malaysia itu Government of Malaysia atau Kingdom of Malaysia. Satu hal yang jelas, Head of Kingdom Malaysia itu adalah Raja Malaysia, bukan Perdana Menteri Malaysia. Kepada rakyat Malaysia yang mempunyai nalar dalam berpikir, apakah government itu sama dengan kingdom, sama dengan kerajaan? Silahkan ditulis di dalam kolom komentar ya. Jangan tantrum, jangan maki-maki. Ini saya hanya bertanya sebagai orang yang tidak mengerti bahasa Inggris. Kan kalian lebih paham bahasa Inggris, kalian lebih mengerti bahasa Inggris. Jadi saya bertanya, apakah kingdom itu sama dengan government, sama dengan kerajaan? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Jangan ngamuk-ngamuk, jangan maki-maki, dosa loh. Ini bulan Syawal, masih ada hari lebarannya tuh masih ada bulan Syawal. Dan kalian kan setiap akhir pekan kan itu jalan-jalan, pergi open house sana, open house sini. Tapi jari kalian tidak pernah meminta maaf, gitu kan ya. Jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!